Adapun tema kita hari ini adalah hal-hal yang dapat merusak hati. Bapak ibuku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang pasti akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Tidak ada kuasa manusia yang tidak berinteraksi dengan manusia yang lain selagi dia masih hidup di dunia ini, di bumi inilah terutama, kecuali dia itu Tarjan. Kalau Tarjan di hutan nun belum ada manusia kan. Kalau kita yang tinggal di kota ini pasti akan berinteraksi dengan manusia yang lain, baik di lingkungan rumah, baik di majelis-majelis maupun di tempat-tempat yang lainnya. Jadi ibuku yang dirahmati oleh Allah, di dalam berinteraksi itu ada yang harus kita jaga secara baik. Jangan secara kebablasan seperti lidah kita ini, bak kata pepatah, tidak bertulang, lembut, halus tapi menyonang. Kadang dengan tanpa kita sadari berseloroh-seloroh bisa membuat sakit hati. Dampak terbesar yang banyak kita lihat di media, gara-gara sakit hati bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ini juga berbahaya yang harus kita jaga nih. Hal-hal yang dapat merusak hati yang pertama itu adalah dengan banyaknya kita bergaul dengan kalangan-kalangan yang tidak baik. Ini bisa merusak hati. Contoh, kalau kita biasa berkawan atau bergaul-gaul dengan orang yang suka maribah, siap-siap kita akan menjadi korban ribahnya. Kalau kita biasa berkawan sama orang yang suka menghina-hina orang lain di belakang kita, di belakangnya mencaci-caci orang lain, maka siap-siaplah kita akan dicaci dan dihinanya di belakang diri kita. Jadi itu harus kita jauhi, karena ini bisa dapat menjadi perusak hati bagi yang lain. Baru yang kedua yang dapat merusak hati kita itu adalah terlalu larut dalam angan-angan kosong. Dalam artian lebih banyak menghayalnya daripada bekerjanya. Ini merusak hati. Dia menghayal akan menjadi ulama besar, sementara masuk ke majlis saja pun diajak dia tidak mau. Ini juga jadi masalah. Begitu juga. Dia menghayal dia seolah-olah dia mau jadi sultan. Jadi sultan, tapi kerjanya cuma tidur saja, duduk makan, tidur duduk makan membuang, duduk tidur makan membuang. Itu saja. Macam mana mau jadi sultan? Jadi itu hati dia bisa terganggu lama-lama. Jadi kalau seandainya pun nanti ibu-ibu sekalian kebanyakan berpikiran atau menganggap menghayal lah bahasa kita, menghayal, berilusi, apa nih kalau bahasa macam di kita ni? Terlalu banyak seperti itu. Kepingin kita menjadi nang kaya, menghayal-hayal kita nak jadi kaya, nak jadi cantik, nak jadi putih, nak jadi wow. Sementara tidak ada usaha yang kita lakukan, lama-lama gila pun bisa kita. Maka jangankan hati, utak pun bisa bermasalah dibuatnya. Maka dari itu jangan terlalu larut kita dalam angan-angan kosong. Diisilah angan-angan itu. Kalau seandainya kita bermimpi untuk menjadi orang sukses, maka belajarlah kita baik-baik. Bermimpi kita untuk menjadi orang yang kaya, maka berusahalah kita untuk mencapai itu dengan catatan tetap berusaha di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang kaya tapi dia jadi bandar. Jadi tokeh-tokeh nan tak elok, togel dan lain-lain, dibuatnya kasino. Kaya juga, tapi kita di sini harus tetap berusaha sesuai dengan jalan yang diperintahkan oleh Allah, sehingga rezeki yang kita terima itu bisa menjadi rezeki yang halalan thayyibah. Bukan cuma sekadar halal tapi juga baik, karena rezeki yang kita terima itu, yang kita hasilkan ini akan kita makan, baik untuk diri kita sendiri maupun juga kepada anak-anak kita. Baru yang ketiga, yang terakhir yang dapat merusak hati adalah bergantung kepada selain Allah. Ini lebih gawat lagi dia. Bergantung dia kepada selain Allah. Contohnya, dia bergantung kepada cincin-cincin yang berkilat-kilat.
Kalau dipakainya cincinnya ni, maka semua orang yang menengok dia akan suka-suka saja. Kalau dipakainya nanti yang bertumpuk-tumpuk macam muncang ni, diletakkannya di kodenya, maka akan menjadilah pelaris untuk di tempat jualannya. Ini kan bukan bergantung kepada Allah, sudah muncul kesirikan di situ. Maka ini juga yang harus kita hindari supaya hati kita tidak salah dan tidak sakit.